Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita. Dan Allah masih memberikan kepada kita semua sebuah kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampun dari atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga di malam ini tadi kita mohon ampun dan taubat kepada Allah, kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga seluruh umat manusia yang selama ini mengakukan kesalahan dia, Allah terima segala kesalahannya dan Allah jadikan dia menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah dan juga di hadapan umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa, munajat kepada Allah. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua dan umumnya untuk tanah air Indonesia. Baik pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita bawa sampai ke akhirat nanti, dan itu menjadi satu kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sekaligus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang banyak hutang, atau yang sedang mengalami berbagai macam ujian, cobaan dan godaan. Allah berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan juga kita doakan kepada para guru kita dimanapun saja berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka semua. Sehat lahir dan batin. Allah berkahkan kehidupannya. Allah cukupkan segala kehidupannya. Al-hadihin yahu ala kulli niyatin salihah. Wa ilhadatin ya bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syi'uli laylahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda selama ini dengan ajar nikmatnya sedekah, dan kami sudah menerima beberapa surat dan juga sudah kami terima beberapa sedekah dari jemaah baik yang ada di rumah ataupun yang ada di Masjid An-Nida TPI. Kemarin Ustadz memberikan informasi kepada kita semua siapa yang ingin membantu untuk melunasi asrama, dan insya Allah ini masih dibuka untuk jemaah juga di rumah dan juga jemaah yang ada di Masjid An-Nida TPI. Silahkan, mudah-mudahan sedekah kita di pagi ini dan yang sebelum-belumnya dan niat kita yang ingin bersedekah, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Yang pengen punya anak soleh, semoga Allah berikan kepadanya anak yang soleh dan solehah. Yang ingin jodoh, semoga Allah datangkan jodoh yang baik untuk dia. Yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat untuk dia. Karenanya, ayo mari kami mengajak semua jamaah, baik yang ada di Masjid An-Nida ataupun yang ada di rumah, untuk bisa bergabung di sini dan memberikan sedekahnya lillahi ta'ala. Dan juga pemirsa di rumah bisa bergabung dengan kami nanti di line telepon 021 877 9000 atau di 021 877 8000. Alhamdulillah, Syekh Ali sudah ada di tengah-tengah kita. Dan tema kita masih melanjutkan tema yang kemarin, yakni sedekah, godaan, dan tolak bala ya Syekh, kalau nggak salah. Nanti insya Allah Syekh Ali akan memberikan kepada kita kajian dan dipaparkan oleh beliau dan semoga bermanfaat buat kita semua. Silakan Syekh, 3 menit menjelang azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma ij'al ilmana wa majlisana hadha majlisan mubarakan maqbulan fihi al-manfa'ata fi ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah,
banyak hal yang kita sama-sama insyaAllah hari ini kita akan belajari untuk menolak bala bisa dengan bermacam hal. Menolak bala dengan sedekah, menolak bala dengan doa, menolak bala dengan istighfar, menolak bala dengan salat, menolak bala dengan puasa, menolak bala dengan berbakti baik terhadap orang tua. Tapi masing-masing hal-hal yang tadi saya sebutkan pasti ada cara. Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun, kalau Rasulullah SAW menghadapi permasalahan dia salat. Dan salat yang bagaimana agar bisa dalam salat itu menolak balak. Cuman kan tema kita mengenai sedekah, bagaimana sedekah itu bisa menolak balak dan apa bukti-bukti dari apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah banyak kita akan dapat belajaran yang bisa kita laksanakan. Dan hari ini kesempatan sebagaimana kemarin diajak sama Ustaz Yusuf Mansur, kita sama-sama bersedekah untuk kegiatan acara-acara Al-Quran. InsyaAllah dan sedekah kita hari ini InsyaAllah bisa membawa manfaat sampai hari kiamat. Bukan hanya terbatas di dunia saja, InsyaAllah dunia dan akhirat. Tapi sebelum bersedekah itu di hari ini, jangan lupa niatnya apa. Apa pun yang diinginkan. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala, surga, kebaikan, turunan, anak, kebahagiaan, keselamatan, dimurahkan rezeki, rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Sebelum kita bersedekah itu, jangan lupa berniat. Kita sering bersedekah, tapi lupa niatnya. Termasuk kita kalau di jalan atau di masjid, juga lupa niatnya. Baik Syekh, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Dan kepada para jamaah yang ada di rumah, pemirsa silakan tunaikan ibadah salat subuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau berikan kesempatan buat mereka-mereka yang belum pernah ke Baitullah untuk berangkat ke Baitullah, ya Allah. Kau berikan kesempatan buat mereka yang belum ke Baitullah mau berangkat ke Baitullah, ya Allah, dan bahkan mau berangkatkan orang-orang yang mereka cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan mereka semua yang memiliki hutang, kau bayarkan hutangnya. Yang memiliki piutang, mudah-mudahan tertagih piutangnya. Atau kau ganti dari sisimu yang lain. Kau berikan rizki siapa yang sempit. Kau berikan rizki siapa yang kau tutup. Kau buka yang tertutup, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kau sehatkan yang sakit. Kau panjangkan umur yang pendek. Kau berikan jodoh yang belum berjodoh. Kau berikan anak keturunan yang belum memiliki anak keturunan. Kau bahagiakan orang-orang tua kami semua yang ada di sini, ya Allah. Roh, mudah-mudahan acara nikmatnya sedekah ini membawa keberkahan buat negeri ini, ya Allah. Dan memberikan keberkahan buat mereka semua yang menonton dari negaranya masing-masing. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kebaikan untuk kami di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Dan bebaskan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dilanjutkan, Syekh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalud dzikri la ilaha illallah. Wa a'zamud dzikri Al-Quran. A'zamud dzikri, zikir yang agung adalah Al-Quran. Zikir yang mulia adalah la ilaha illallah. Doa yang mulia adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apa saja kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana kita kemarin berbicara asyukru ala al-mahab, yang lebih tinggi asyukru ala al-makarih. Dia lagi senang, alhamdulillah. Tapi lagi susah, alhamdulillah juga. Ini yang lebih tinggi. Tapi jangan alhamdulillah, tapi hati sakit hati kan. Tidak senang, tidak terima. Kalau kita benar tahu Allah itu siapa, insya Allah
kita dengan keyakinan kita, insya Allah akan Allah melimpahkan banyak keberkahan. Sedekah yang menolak balak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Di riwayat tamna'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Juga di hadis yang lain, was-sadaqah tadfa'u mitatas su'. Sedekah itu menolak kematian buruk. Kematian celaka, kematian kebakaran, kematian saat gempa, macam-macam kematian yang kita tidak inginkan. Mati dalam keadaan buruk, dan sedekah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selamat dari kematian buruk, apa yang dapat? Kematian yang husnul khatimah. Was-sadaqatu tamna'u mautal faj'ah. Apa itu maut faj'ah? Mati mendadak. Tiba-tiba bawa mobil, mati. Lagi dalam perjalanan, mati. Lagi rapat, mati. Lagi na'udzubillah masuk WC kamar mandi, mati. Ini namanya kematian mendadak. Agar kita selamat, kalau mendadak di dalam masjid, alhamdulillah. Mendadak saat kita sujud, alhamdulillah. Tapi kalau mendadak di kamar mandi, tidak enak kan? Kelihatannya tidak enak. Mati dalam kamar mandi. Walaupun kita tidak tahu keadaannya bagaimana. Yang jelas, kalau orang meninggal di dalam kamar mandi, bukan berarti orang itu tidak baik. Karena itu namanya mati mendadak. Tapi agar kita selamat dari kematian mendadak ini, dengan sedekah. Wallahu subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berinfak dengan apa yang kamu suka. Begitu turun ayat ini, datang Abu Talha. Abu Talha orang kaya dari sahabat Rasulullah SAW. Memiliki sawah yang luar biasa. Luas dan besar. Dan hasilnya kurma bermacam-macam. Begitu dia mendengar, dia melihat dari antara harta yang dia miliki, yang paling berharga adalah sawah itu. Kebun kurma itu. Dia datang kepada, ya Rasulullah, saya mendengar firman Allah, lan tanalul birra. Tidak akan dapat surga Allah kecuali bersedekah dengan apa yang kamu suka dari harta-hartamu. Dan saya melihat harta yang berharga bagi saya adalah kebun ini. Ya Rasulullah, saya serahkan aja lillahi ta'ala. Ikhlaskan. Rasulullah SAW menerima sedekahnya dan menyuruh Abu Talha, jadikan itu untuk turunan dan anak-anak. Jadi kadang-kadang kita bersedekah, ada seorang menghadapi masalah. Misal, ada banyak utang. Saya sarankan bersedekah. Selesai utangnya. Percaya tidak? Tapi jangan-jangan misal kita punya utang 1 juta. Kita miliki uang mungkin 10.000. Kita bersedekah insya Allah cepat bisa bayar utangnya. Tapi jangan saat kita bersedekah, kira-kira bisa enggak selesai utangnya? Itu namanya ragu-ragu. Malah bertambah susahannya, bertambah utangnya. Dan juga, kalau mau bersedekah saat benar-benar lagi susah, dan benar ingin diberikan kecepatan oleh Allah SWT, pertolongan Allah cepat diberikan oleh Allah SWT, ada satu hal yang jarang kita berhati. Apa itu? Saat kita bersedekah, jangan pakai hitung-hitungan. Contoh, kita diajak sedekah, kita buka dompet kita. Kan ada biasa 100.000, 50.000, 10.000, ada yang 1.000. Kebiasaan ya, jujur saja ya. Kalau bersedekah yang mana? Yang 1.000. Kenapa tidak mau yang 100.000? Karena dalam pikiran kita ada hitung-hitungan. Kita hitung ada listrik, ada bayar sekolah, ini belum isi pulsa, belum macam-macam hitungannya. Akhirnya tidak jadi. Tapi kalau 1.000 tidak pernah pakai hitungan, jadi Masya Allah cepat keluarnya 1.000 itu.
Oleh karena itu jangan heran kalau rezeki kita sempit karena Allah juga sama kita bagi hitung-hitungan. Sebagaimana kita bersedekah hitung-hitungan, Allah juga memberikan rezeki dengan hitung-hitungan. Kalau ingin dapat rezeki yang tambah hitungan bighairi hisab, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, silahkan bersedekah tapi tidak pakai hitung-hitungan. Apalagi saat kita benar-benar lagi susah, ingin diberikan oleh Allah SWT berturunannya. Kita ingin dapat turunan, kita ingin menjadi anak-anak kita salih dan salihah. Kita ingin mempunyai kehidupan yang bahagia. Kita ingin naik haji dan umrah. Itu semuanya hal-hal yang kita harapkan. Tapi jangan hanya terbatas kita harap-harap saja, tapi tidak ada membuktikan benar-benar kita mau berhasil mendapat sesuatu, harus kita juga bisa memberikan. Kita jangan seperti manusia yang hanya minta-minta saja. Bersama-sama Allah SWT juga, Allah tidak senang hanya orang minta-minta tapi tak pernah memberi. Artinya dia minta-minta tapi tidak pernah menjaga salatnya baik-baik. Dia minta-minta tapi bersama orang tuanya tidak baik. Dia minta-minta tapi dia tidak pernah memberikan kepada orang yang lagi susah dan miskin. Dan juga saat dia lagi menghadapi masalah, dia tidak pernah memberikan kepada Allah yang mentakdirkan masalah itu, atau kesempitan itu, atau kesusahan itu, karena Allah sendiri juga yang bisa menolongnya. Ada seorang ibu, ini ceritanya di Madinah. Dia sudah tua, sakit. Kemudian dia sakit ginjal ya, namanya ginjal. Sampai kata dokter harus dioperasi, diganti katanya, ini sudah parah. Tidak ada dari antara keluarganya yang mau bantu memberikan ginjal itu. Akhirnya dibuat sebuah iklan di koran. Dibaca sama seorang ibu miskin. Karena dia keperluan, ada banyak keperluan dalam kehidupannya, dia berani mau mengkorbankan ginjalnya. Dia datang ke rumah sakit mencari ibu itu, ketemu. Terus habis sudah bertemu dengan ibu itu yang sakit, bertanda tangan dengan surat-surat yang lengkap di rumah sakit, masuk kamar operasi, ibu yang miskin mulai nangis. Yang sakit memang dia kaya, mampu. Tapi belum tentu punya kekayaan, tapi kesehatan tidak memiliki kesehatan. Jadi mana yang lebih enak? Miskin sehat atau kaya sakit? Kaya sehat. Mau dua-duanya, memang manusia begitu. Manusia semuanya mau. Kalau diberikan gunung Uhud, emas dia mau dua, tidak cukup satu. Dan tidak akan dipenuhi mata manusia kecuali kuburan, kata Rasulullah SAW. Kuburan baru dia buas. Kalau sudah lihat kuburan, masuk ke dalam di sana. Memang manusia begitu. Semua manusia. Kita tidak membedakan Islam atau semua manusia hal wajar, hanya punya keinginan mau saja. Tapi tidak pernah memberikan atau dengan keikhlasan dan penuh keyakinan kepada Allah SWT memberikan sesuatu. Jadi ibu itu melihat orang miskin nangis. Ibu kenapa nangis? Dia bilang, kalau saya bukan dalam keadaan susah, saya tidak akan mau dan tidak akan berani korbankan ginjal saya. Cuman saya mau bagaimana, tidak ada jalan lain. Malah karena ibu yang miskin nangis, yang kaya ini ikut nangis. Ya Allah, kalau begini kasihan juga. Ya udah, biaya yang saya ikhlaskan bagi orang yang mau korbankan ganjinya, saya ikhlaskan sudah. Tidak perlu operasi, tidak perlu. Semoga insya Allah, dan bagaimana saya memberikan kasih sayang kepadamu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadaku. Subhanallah, dia pulang ke rumahnya, sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, 3 hari dia balik seperti biasa dan rutin untuk periksa. Begitu masuk rumah sakit, ini ibu ini masih hidup, ada di Madinah. Begitu masuk rumah sakit diperiksa, subhanallah, tidak ada tanda dan bekas penyakit sama sekali. Apa yang dia ikhlaskan untuk menggantikan ganjil seorang itu, dia ikhlaskan lillahi ta'ala, Allah cepat memberikan pertolongannya. Tapi bagaimana cara agar kita cepat dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebenarnya kita terjadi, ada seorang sakit, dia bilang, Ustaz, anak sering dengar Ustaz Yusuf Mansur
Katanya kalau bersedekah insya Allah menolak bala, menghilangkan kesusahan. Tapi ana bersedekah terus, ana masih sakit. Sampai ini sudah parah, ana begini-begini. Biaya ana habis biaya ke rumah sakit sampai ana ke Amerika. Orang dia mampu, sampai ke Amerika, sampai kemana-mana. Saya bertanya, selama berjalan mencari obat itu, berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Dia bilang kurang lebih 200-300 juta. Habis biaya untuk mencari kesehatan. Saya bilang bersedekah berapa? Dia bilang kurang lebih 1 juta, 2 juta. Masya Allah. Kalau untuk kesehatan di rumah sakit sudah berani 200-300. Untuk Allah 1 juta. Coba kalau benar-benar kamu berani, mau cepat sembuh, harus disesuaikan. Biaya yang dikeluarkan sedekahkan. 100, 200, 300 juta. Baru dapat kesembuhan. Dalam penuh keyakinan, Masya Allah. Dalam 1 bulan sembuh. Tapi dia ikhlaskan apa? Sedekahkan lebih dari 200 atau 300 juta. Baik, Silahkan. Syekh, nanti dilanjutkan kembali. Kita nyapi bengong dengerin saya cerita. Kita kembali lagi setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Ya Alhamdulillah pemirsa di rumah, kita sedikit belajar dari Syekh Ali. Tadi saya banyak belajar hadis-hadis yang diungkapkan oleh beliau. Ada juga satu hadis yang sampai saat ini saya hafal ya. Karena memang saat itu saya dapatnya pas lagi butuh. Coba ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Badiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhattaha. Bersegeralah bersedekah karena yang namanya bala tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Jadi kalau diadu balap, ya niscaya nggak akan menang. Terus ada pertanyaan dari seorang sufi kepada muridnya bahwa bagaimana bila kemudian kekuatan bala itu lebih besar daripada kekuatan sedekah? Jawaban sang sufi itu adalah bala itu akan datang dengan kekuatan yang sudah jauh menurun. Bagaimana bila kemudian bala itu tetap menghantam dia? Sedangkan dia juga sudah bersedekah. Maka bala itu datang bukan sebagai bala, tapi sebagai pengampunan dosa. Wah, cakep. Tapi kalau orang tidak siap-siap, balanya benar-benar bala, jelger gitu. Datang. Pada saat off air tadi pemirsa saya sampaikan, saya alhamdulillah mewarisi dari orang tua saya, dari guru-guru saya mohon dikoreksi, ini doa tolak bala. Yang dibaca 3 kali ba'da subuh, 3 kali ba'da asar. Buat santri-santri ustadz di seluruh tanah air maupun di rumah-rumah tahfiz, wirid ini saya dalam tanda petik wajibkan makai. Ikutin lagi. Insya Allah ini sebenarnya udah pada hafal lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah itu 3 kali dibaca ba'da subuh, 3 kali ba'da asar. Ustadz jangan cepet-cepet dong, pelan-pelan. Udahlah, siang dikit ke toko buku. Beli ya buku-buku doa, di situ ada. Ya, di situ ada. Baca. Nah pada saat saya kena fitnah, karena begitu banyak kemudian bala, ya kan ada kemalingan rumah. Ada kemudian terakhir dilaporin ke polisi segala macam ya. Ada yang SMS ke saya. Gimana itu Ustadz? Antum katanya ya dulu pernah ngajarin tolak bala. Terus istiqomah. Nyatanya masih kena. Ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika saya membaca itu kekuatannya melemah. Coba kalau misalkan saya tidak pernah membaca atas izin Allah, saya tidak digerakkan untuk kemudian membaca. Mungkin nggak pakai bakbi bu langsung ada penangkapan. Betul loh Pak, banyak kan kejadian seperti itu kan.
Ada tiba-tiba langsung jadi tersangka, langsung dibawa. Baru belasan tahun kemudian bebas dari tuduhan. Ada yang Masya Allah ada baru kita orang kan gini ya. Kita orang ini jarang yang siap payung sebelum hujan. Ya, banyak yang kemudian kalau udah hujan baru gibok nyari payung. Nah ini mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menginsafkan kita bahwa memang kita perlu siap-siap. Kalau kita redo untuk ikut asuransi manusia, ya kan? Kenapa kita nggak redo untuk ikut asuransinya Allah Azza wa Jalla? Ada sedikit pengalaman ya, dan memang pertama kita harus tahu dulu bahwa yang mendatangkan bala adalah Gusti Allah. Dan Allah itu selalu memberikan kesempatan kepada kita bersedekah. Kalau kita tidak mau bersedekah, maka Allah akan menghadirkan pintu-pintu untuk kita masuk bersedekah. Andai kita tidak mengenali pintu itu, maka terjadilah kecelakaan itu. Sering tuh, coba kita mikir. Oh iya benar Ustaz, pernah suatu ketika bla bla bla, akhirnya kita kejadian. Ada saya punya kawan, mudah-mudahan saat ini melihat dan diampuni dosanya. Ya Allah panjangkan umurnya, cerita itu pun udah saya bawa kemana-mana, mudah-mudahan dapat pahalanya. Sebut sajalah namanya Pak Pri. Di jalanan dia udah niat mau ngasih orang tuanya. Coba ya, bersihkan niat itu yang siapa yang punya? Sir di hati itu siapa yang punya? Allah Pak. Emang maunya kita? Enggak. Cuman kita dibikin paham. Sir pengen ke orang tua, pengen ngasih 500.000 gitu. Tapi dilala dia menunda. Cuman menunda nih. Tar aja lah, begitu dia bilang. Tar aja lah. Nah karena ntar aja dia bilang harusnya dia nikung Ustaz. Dia mau terbalik, dia nggak mau terbalik. Lempeng kecelakaan di situ. Kalau saya mah logikanya begini, agak berbeda dengan logika orang. Allah yang maha tahu akan ada kecelakaan di ujung sana. Lalu Allah bikin dia harusnya belok. Tapi dia nggak percaya dengan instingnya. Dia nggak percaya dengan feelingnya. Feeling orang mukmin, feeling orang yang ini kan bener rata-rata, insya Allah. Dia nggak langsung memenuhi itu. Jalan keselamatan itu adanya di jalan menuju orang tua. Karena kalau ke orang tua kan muter. Dia kagak, dia lempeng akhirnya kejadian. Tapi ada juga cerita satu orang lagi yang selalu saya bawa juga kemana-mana ketika sedekah tolak bala. Yakni ketika bercerita ada seorang sahabat saya turun dari lantai atas ke lantai bawah habis terima gaji. Sampai bawah ada orang yang mukanya muka pinjem. Mukanya muka ngutang. Kan ada muka proposal ya, nggak asal ketemu proposal terus. Ada yang mukanya muka ngomongin orang, asal ketemu dia pasti dia ada sesuatu. Udah gitu kitanya juga suka ini lagi, ada berita baru nggak? Suka begitu nih. Nah ini begitu turun ada dia. Dia udah tahu, oh, ini pasti minjem nih. Tapi karena no choice ya dia berikan. Dia berikan amplop yang masih di tangan masih anget ini dia berikan. Ya udah pakai aja nih. Iya nanti 3 hari 4 hari nih pulangin. Udah ada duit pulangin, nggak ada duit nggak apa-apa. Iya ya makasih ya. Begitu pulang di P Senen Pulau Gadung tuh. P berapa itu? Jurusan Senen Pulau Gadung. Yang mantan kenek mana? Nah, di situ kejadian dibajak sama anak STM. Sedangkan duit dia tinggal 7.000 apa berapa gitu. Anak STM ini belagu bener. Itu kan satu yang waktu dulu Pak, waktu dulu kok sekarang mah STM-nya baik-baik. Ya. Saya juga STM Pak, jangan salah. Saya STM, Sekolah Teknik Mengaji ya. Itu di bus dibajak Pak. Itu kepalanya ditoyor sama anak STM ini. Karena duitnya cuma recehan. Kalau naik bus tuh bawa duit dong. Gitu. Dia bersyukur. Ya Allah, kalau tadi saya tidak jadi sedekah, niscaya duit ini akan diambil sia-sia. Ya enggak benar juga sih sia-sia. Sebab kalau kita ikhlas diambil orang pun dalam keadaan kayak begitu juga diganti. Tapi kan akan beda maknanya karena tidak menolong orang lain.
Sampai situ Pak, ternyata cerita ini ujungnya agak beda. Ternyata Allah yang punya maksud menyelamatkan uang dia. Besok paginya ketika si Fulan ini datang lagi ke kantor, orang yang kemarin minjem itu datang juga. Mas, maaf, aku nggak jadi pinjem. Nih tak balikin. Utuh, masih belum dibuka amplopnya. Ingat dalam kajian tauhid kita apa? Belum tentu itu orang. Kelihatannya aja kayak teman kita. Padahal mah bukan teman kita. Itu orang yang malaikat yang menyerupai orang. Dalam kisah tauhid beberapa waktu yang lalu, ada orang punya duit 8 juta, dia sedekah 4 juta, 2 juta di Jakarta, 2 juta di Jawa. Lalu dia berangkat pergi ke tanah Jawa sana. Begitu masuk tol ada mobil yang ngikutin, ngikutin terus dia ke kanan, dia ke kiri, dikasih jalan dia nggak mendahului. Sampai di kilometer berapa begitu, baru nih orang mendahului. Tapi baru beberapa saat mendahului terjadi kecelakaan beruntun, orang yang di belakang mendahului ini menjadi bumper kecelakaan beruntun, tidak sampai ke orang yang bersedekah ini. Kalau pembicaraannya hanya berdasarkan amal soleh, maka akan begini kisahnya. Subhanallah Ustaz, betul. Aneh sedekah, Masya Allah. Selamat dari bala. Tapi kalau pembicaraannya ditingkatin ke pembicaraan iman, sebenarnya bukan karena amal soleh kita. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Tapi amal soleh itu punya peran penting sebagai ibadah kita yang menolak wasilah itu, yang menolak bala itu. Nah ternyata memang ada malaikat hafazah yang Allah kirimkan. Kelihatannya memang berbentuk mobil, manusia, orang. Dan memang dia ditakdirkan nyelangnya di kilometer itu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat bercanda dengan Anda semua kan, dengan Bapak dan Ibu semua. Kalau di Hollywood itu ya, ini diacarain nih. Oh di film sono gitu diacarain. Ada yang nanya, Ustaz kalau emang itu mobil-mobil malaikat nggak ada sasisnya dong. Nah, terus kok datang DLL AJR kemudian narik mobil. Saya bilang seperangkat alat itu semua bukan manusia. Allah Azza wa Jalla yang punya. Atau bapak dan ibu begitu sedekah jalanan lempeng aja. Tanpa bapak dan ibu tahu sebenarnya itu jalan tol lagi diganti sama Allah dengan jalan tol yang bukan jalan tol biasa. Banyak kok cerita kayak begini, ada orang anaknya udah mau mati Pak. Ini tolong Pak Panji, Pak Barkah, panjangin dikit ya. Jangan diiklan dulu. Panjangin 2 menit. Ya. Tanggung nih, tanggung. Ya. Enggak udah diacarain tadi semenit lagi, ntar lah. 2 menit. Ya. Ini ada orang. Anaknya udah mau mati Pak. Seperti si Hafiz, anak saya. Hafiz itu ditaker umurnya 5 hari. Tapi Masya Allah dalam keadaan kita nerima, tapi kita semangat. Doa apa gitu, pokoknya kita lakuin dah supaya anak kita panjang umurnya gitu. Nah, ibu ini pun begitu. Ibu ini sama bapak ini anaknya udah ditakdirkan meninggal dunia. Umurnya nggak akan lama. Lalu supaya cepat kakeknya nyiapin liang lahat. Istilahnya kalau emang mati, emang meninggal dunia langsung dibawa, langsung dikubur begitu kira-kira. Nah karena duit ini masih ada sih, masih tersisa menurut hitungan angka masih banyak. Lalu sisa duit ini nggak sampai nunggu keluar dari rumah sakit, dikeluarin. Langsung dihabisin buat kebaikan nih bayi yang akan ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Paginya sedekah, malamnya tuh ibu nih anak, datang bawa air susu ibu yang udah boleh dikompak. Yang udah boleh diperes. Ya. Dia jam 2 pagi datang tuh ke rumah sakit. Ngotot datang sama tuh suster, jaga, tolong kasih air susu saya ini kepada bayi saya. Sekarang juga. Karena ditungguin, ditongkrongin, akhirnya dikasih tuh saya tuh susu. Pulang nih si ibu. Besok paginya datang lagi Set. Suster jaga yang baru menerima laporan yang semalam, marah sama si ibu ini. Bu, kalau datang tuh jangan tengah malam kayak semalam ya. Karena takutnya ada orang-orang yang punya kepentingan yang kita nggak ngerti.
kita lagi kurang penjagaan, lagi segala macam nggak siap. Besok-besok tolong siapin, masukin ke freezer kotak kecil. Dari sore, jam 5, jam 7 begitu. Si ibu bingung, maksudnya gimana? Ibu semalam kan bawa air susu buat anak ibu. Datang aja pagi hari, nggak apa-apa masih ada sisanya juga kok gitu. Kata si ibu, siapa yang datang? Saya semalam di rumah kok. Tuh. Kalau nggak percaya kok, kenapa kisah ini masih ada? Kok kisah ini masih ada gitu? Pertanyaannya siapa yang datang? Terus air susunya dari mana tuh? Nah sejak air susu ibu ini ya diberikan kepada nih bayi, Masya Allah. Kila wakala dikatakan kepada saya lewat Ustadz Aziz dari PPPA Darul Quran bahwa anak ini kemudian berangsur-angsur kemudian sembuh. Saya lagi membujuk Ustadz Aziz untuk membujuk ibu itu agar berkenan bertestimoni di panggung ini. Maaf ya Bu, Pak, tidak semua testimonier itu berkenan cerita. Tanya tuh Haji Panji, tanya semua. Begitu kita udah datengin, ada rasa malu, ada rasa takut ria, ada segala macam. Nah jadi yang begini-gini harus kita percaya. Kenapa? We are not alone, kita nggak sendiri. Untuk mencegah bala itu datang, pasukan-pasukan Allah tuh banyak sekali. Asli banyak. Bahkan ketika anak kita misalkan mau nyebrang tuh, kalau memang takdirnya anak kita mau selamat, itu belajar dulu. Anak kita pulang lecet, padahal kita paginya sedekah. Lalu kita mengatakan, Syekh, tuh sedekah, anak saya tetap lecet. Lalu anak kita ternyata cerita, waktu mau nyebrang, dia ditarik sama temennya. Pertanyaannya, bener gak yang narik temennya? Ah ini gak pertanyaan. Sama seperti sebaliknya, kalau Allah udah pengen nganuin bala Pak, waduh. Ketika kebakaran terjadi tanpa sebab, nggak mungkin tanpa sebab. Kebakaran sebabnya apa? Api. Allah penyebabnya. Siapa yang memantik api duluan? Siapa yang bikin konslet duluan? Semua itu Allah Azza wa Jalla. Sudahlah. 1000 kali kita menunda, kita gimana kalau kata Allah terjadi, maka terjadilah. Ya udah, silakan kalau mau iklan dulu, udah selesai ceritanya. Ya, silakan dah. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama dengan kami pastinya dalam kajian sedekah dan bagaimana dengan mencegah bala yang Allah berikan kepada kita. Dan kali ini sudah ada salah satu jemaah yang insya Allah akan berbagi kisah, berbagi cerita kepada kita semua. Dan semoga kisah yang dibawakan ini akan manfaat buat kita semua. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan pengalaman saya dengan saya bersedekah. Jadi pada 5 tahun yang lalu saya divonis kanker ganas. Saat itu saya harus dioperasi, diambil payudara saya. Namun saya mohon maaf kalau saya menceritakan itu agak ini. Namun saya ini tidak begitu saja menyerah. Saat itu yang saya lakukan, saya melakukan sholat tobat, lalu saya bersedekah. Apapun saat itu saya kebetulan ada mobil. Saya punya 2, 1 untuk saya jalan, 1 saya sedekahkan. Dan saya memang berdoa sama Allah kalau memang saya dilahirkan dalam keadaan utuh. Kalau saya mau dipanggil juga saya minta dalam keadaan utuh. Saya sudah berpasrah diri sama Allah. Dan subhanallah dalam waktu 3 bulan saya periksa ke dokter lagi, hilang sampai saat ini, alhamdulillah saya sehat. Namun 1 bulan yang lalu, saya juga divonis lagi sakit. Kista yang kandungan saya harus diambil. Dokter sudah memaksa untuk dioperasi. Saya tetap bersikukuh bahwa dokter, saya tidak bisa memberikan keputusan sekarang karena saya punya Allah, saya harus izin juga sama yang punya.
saya dioperasi atau tidak, karena saudara semua sudah bilang saat itu malam hari saya sudah mungkin seperti mau meninggal. Saya sudah dibacakan Yasin oleh saudara-saudara saya. Namun seperti saya selalu istighfar saat itu, setengah sadar, saudara saya bilang katanya badan saya sudah dingin, sudah kaku. Anak saya juga menyaksikan, Hakim Sekartama, semua keluarga udah berkumpul. Di situ saya seperti melihat suasana yang nggak ada di dunia. Tapi di situ saya melihat dua makhluk putih melihat saya dari jauh. Melihat saya dari jauh di situ seperti ada jembatan. Saya dilihat dari jauh, saya senyum terus. Anak saya yang kecil bilang, ibu istighfar terus, tapi ibu saat itu senyum terus. Karena saya ngelihat keindahan di situ. Lapang jalannya. Akhirnya besoknya saya ke dokter, ini kandungannya harus diangkat. Saya tetap tidak mau. Saya kembali lagi saat itu, mohon maaf Ustadz kalau saya sebutkan, saya punya uang, karena saat itu saya punya uang 11 juta. Saya ambil 10 juta, saya sedekahkan. Setelah 2 minggu, enggak sampai 2 minggu, 3 hari, tiba-tiba keluar sendiri dari perut saya, itu darah menggumpal. Disaksikan anak-anak saya. Rasa sakit itu semuanya hilang. Kakak saya masih nggak percaya, saya dibawa ke lembaga kanker, diperiksa dinyatakan normal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang butuh keajaiban Allah. Ya. Dan kita boleh kehabisan segala-gala, tapi kita jangan kehabisan iman sama Allah. Kita boleh hilang segala-gala, tapi kita jangan hilang pengharapan kepada Allah. Maka saya sering bilang sama orang-orang, salah satunya ini pagi ini ada yang masih SMS seperti ini. Apalagi sih yang kita punya kecuali harapan kepada Gusti Allah. Assalamualaikum Ustadz, dari 08115088 sekian-sekian. Ustadz, kayaknya cerita atau harapan sedekah supaya ada balasan dari Allah, artinya kita diajarin materi. Baiknya apa yang kita perbuat kebaikan sebanyak apapun, jangan mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya selain berharapan kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi? Allah Maha Kaya betul dengan segala apa yang kita mau, yang kita minta. Kalau kita matiin orang-orang sedekah, lu jangan mengharap Allah deh. Uang tanpa sedekah aja kita boleh berharap. Dan punya harapan tuh indah, Pak. Orang kalau yang ngirim ini mesti belum pernah ngerasa sakit sih. Mesti belum punya utang barangkali gitu. Orang yang punya utang lalu kemudian dikabarkan sama ustadznya. Bangun malam kamu supaya kamu utang kamu lunas. Lalu tiba-tiba jadi besar hatinya bahwa kalau dia bangun malam utang bakal dilunasi. Ya Allah ya Karim. Orang yang membawa berita seperti ini lo bisa membangkitkan seseorang harapannya. Orang bisa hidup panjang Pak dengan harapan itu. Jadi saya katakan pada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, terus berharap pada Allah, terus. Kalau ada orang mematahkan begini, tuh kan, kamu sih terlalu mengharap sama Allah. Waduh, lebih salah lagi. Masa mengharap sama Allah nggak boleh terlalu mengharap, harusnya sampai pol. Kalau ada yang mengatakan, kamu tuh terlalu mengharap, akhirnya kan tetap nggak lulus, toh. Dia yang kurang ilmunya. Kita lewatin Allah memberi dari apa yang lebih dari yang kita harapkan. Kita mengharapkan anak kita lulus jadi PNS Pak. Tapi nih ibu ngawal pakai sholat malam 40 malam berturut-turut. Anaknya ngawal pakai sholat malam berturut-turut 40 malam. Ngawal pakai sholat duha. Menyedekahkan uang yang 4 juta mestinya ke tangan makelar. Lalu disedekahkan kepada Allah. Apa Allah bilang kepada dia? Lebih dong aku beri dari sekedar PNS. Dengan demikian, yang salah bukan pengharapannya,
tapi pengetahuan kita yang belum mencapai apa yang Allah akan berikan kepada kita. Pemirsa, saya ingin menegaskan sekali lagi di forum ini bahwa kajian kita memang kajian materi, tapi materi yang bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada siapa lagi sih kita? Meminta kaya, kita minta sama Allah. Minta kerjaan, kita minta sama Allah. Minta proyek, kita minta sama Allah. Minta kesehatan, kita minta sama Allah. Bahkan kita minta mobil, bosan kita pakai motor pun kita minta sama Allah. Lebih baik mana? Mereka kemudian yang mencari jalan dunia untuk dunia. 1000 kali Allah buka jalan itu untuk mereka yang mau mencari dunia. Tapi tidaklah mulia mereka yang mencari dunia hanya dengan cara-cara dunia. Tapi cara Allah tentu kalaupun tidak dapat itu cara sudah cara yang sangat mulia. Barakallah. Silakan yang mau telepon biar nanti dipandu sama Syekh Ali. Mangga silakan. Oh ini Ustadz Sagiran ya? Oh Ustadz Sagiran, Assalamualaikum. Salam. Oh, Ustadz Sagiran, di sini ada Pak Haji Joni, biar saya panggil ke depan. Pak Haji Joni. Ya. Ini Pak Haji Joni ini jamaah tetap di An-Nida Ustadz. Mungkin Ustadz bisa melihat, Ya. bisa melihat beliau sekarang? Ya. Coba mungkin Ustadz bisa dialog dengan Pak Haji Joni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penderita kanker juga. Menurut Darmais itu udah kanker ganas stadium 4 yang di paru-paru Ustadz. Nah, yang di paru-paru sini yang paling sakit. Ya. Kemudian yang di usus besar udah dioperasi. Nah ini dioperasi di usus besar sini Ustadz. Ini udah dibuang. Ya. Yang di usus besar ini udah dibuang. Ya. Ya. Kamera coba tolong kamera ke sini ya, ke wilayah perutnya Pak Haji Joni. Kelihatan ya? Kelihatan Ustadz? Ya. Ya yang di paru juga, yang di paru atas nih Ustadz. Yang di leher. Enggak, di paru dulu sini. Nah, ini ada ini. Iya. Yang paling sakit yang di sini Ustadz. Yang paling sakit sekali. Iya. Sama yang di leher sini. Yang di leher masih kelihatan. Yang di leher kelihatan ya? Kamera. Tolong kamera lebih di zoom. Leher. Ya, oke. Kelihatan ya? Ya. Ya Ustadz, ada advice buat Pak Haji Joni. Beliau sudah menempuh jalan sedekah. Nanti ikhtiar secara medisnya atau apa mungkin Ustadz Sagiran ada saran sedikit. Ya, baik. Ustadz dan Pak Joni juga pendengar. Ustadz, Pemirsa TV yang di semua. sana tolong kecilin Ustadz. Jadi yang saya lihat sekilas ini adalah insya Allah tumor-tumor yang biasa kita temui. Kalau Ustadz Yusuf berkenan jadi mengantarkan Pak Joni ke Jogja, insya Allah akan kita tangani. Amin. Tetapi rangkaian dari itu, saya ikut istilah Jawanya terenyuh mendengar cerita ibu tadi yang kanker sekian banyak dan derajatnya yang seperti itu pun ternyata bisa hilang dengan sedekah. Jadi Bapak Joni melakukan itu semua sebagai rangkaian dari ikhtiar. Karena setiap tumor diangkat dari tubuh itu kemungkinannya masih akan banyak sekali. Dari derajat yang katakanlah jinak, kemudian agak ganas, kemudian ganas, bahkan sangat ganas, itu ada. Sehingga kalau Pak Joni sudah membuat ikhtiar-ikhtiar lain sebelum diangkat, misalnya harus diangkat, siapa tahu Allah kasih, setelah terangkat ternyata,
ini hanya ganasan yang tingkat ringan dan bisa diangkat sampai akarnya dan selesai. Amin. Amin. Begitu. Baik. Kemudian kalau misalnya Bapak Joni punya ikhtiar lain, misalnya dari saudara-saudara, jadi semua diarahkan untuk, tadi Ustaz juga katakan, untuk keyakinan kita bahwa ini semua dari Allah, bukan dari siapa-siapa, ini dari Allah, dan ini untuk menguji kita semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya Siap, kira Ustaz. itu Ustaz Aziz. Baik. Awalnya. Ya, nanti sekarang pemirsa kita doakan dulu Pak Haji Joni, dan doa ini berlaku buat seluruh pemirsa yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di Masjid An-Nida yang barangkali orang tuanya sakit, anaknya sakit, istri suaminya sakit, atau punya saudara-saudara yang sakit. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita punya penyakit ini jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah penyakit ini datang tapi kemudian menghapuskan dosa kita, maka kita redha kepada Allah, tapi sekaligus tetap kita minta sama Allah, kita berharap penuh kepada Allah agar jangan lama-lama. Allah segera angkat kita punya penyakit dan Allah berikan kita kesembuhan, kesehatan. Mudah-mudahan juga setelah sehatnya ibadah kita jauh lebih baik, sedekah kita jauh lebih baik, dan kita menjadi lebih menjaga diri lagi daripada dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, silakan baca suratul Fatihah yang khusyuk, yang yakin sama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan keberkahan, fadilah suratul Fatihah mudah-mudahan bisa mengangkat seluruh penyakit-penyakit kita, terutama juga penyakit hati, penyakit dosa, penyakit maksiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ya Pak Joni, mudah-mudahan insyaallah saya bawa Pak Joni ke Jogja. Saya perlu memberitahu kepada pemirsa, rumah sakit yang Dokter Sagiran sebut adalah rumah sakit saudara-saudara semua. Dengan bangga saya mengatakan itu rumah sakit saudara-saudara semua. Apa pasal? Saudara nggak tahu kan? Sedekah 20.000, 20.000, 20.000 gitu kan? Ada yang 30.000, ada yang 1 juta, ada yang berapa. Nah kita kan tidak melulu menyalurkan langsung menjadi makanan, langsung menjadi minuman, langsung menjadi bayaran sekolah. Nah, ada yang kita salurkan menjadi rumah sakit. Salah satunya adalah rumah sakit yang saat ini dipimpin oleh Dr. Haji Sagiran. Itu rumah sakit saudara-saudara semua, rumah sakit kita. Karena pakai duit kita. Nah doain. Kita lagi membangun, insya Allah Dr. Sagiran juga sedang mendengar ini, langsung di Kampung Ketapang. Jadi Kampung Ketapang kita udah siapin, ada 10 tempat, ada 10 cottage, ada 7 pavilion, kita bikin menjadi rumah sehat. Ya dengan harapan Bapak jangan tunggu ginjal, datang deh ke pesantren buat tobat. Jangan nunggu jantung, datang deh ke pesantren buat tobat. Jangan nunggu kemudian kemaluannya menjadi tidak berfungsi karena rajin berzina. Datang deh ke pesantren buat tobat. Itu namanya rumah sehat. Ya, jangan sampai mata nunggu juling begini, tangan nunggu kemper begini. Datang deh ke pesantren buat tobat. Insya Allah kita lagi bikin itu, bekerja sama dengan Dokter Sagiran lagi. Dan kita akan bikin kantong-kantongnya karena sesungguhnya yang jalan untuk menyembuhkan penyakit sebenar-benarnya adalah pertobatan, amal soleh, ibadah dan doa. Bahwa saudara-saudara harus tetap berikhtiar, lakukan saja. Nanti sampai Allah menentukan takdirnya. Ada yang seperti ibu tadi, belum nyampe ke dokter, udah sembuh duluan. Tapi ada yang kemudian sampai ke dokter, dokternya pas sama dia. Rumah sakit datang juga, rumah sakitnya pas sama dia. Sementara yang lain, kelalang keliling ke sana kemari, Allah tutup jalan kesembuhan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita punya nawa itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap nikmati sedekah. Ada beberapa kawan pengusaha yang akan sharing tentang sedekah menolak bala. Silakan. Pemirsa, ini ada kawan-kawan saya pengusaha yang kemarin hadir, hari ini juga hadir. Saya meminta mereka sedikit menceritakan atau sedikit statement saja. Ini Mas Mono yang punya ayam bakar. Mas Mono ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatnya sedekah ini sangat luar biasa. Kemarin saya baru mendapatkan UKM Award dari Kementerian Koperasi dan Properti, outlet ayam bakar Mas Mono, sekarang nambah terus. Dan terakhir juga saya kaget sekali dapat SMS, saya gratis umroh bersama Ustadz Yusuf Mansur juga nanti tanggal 21. Dan sedekah buat saya sebenarnya adalah terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh, tergantung dari niatnya. Yang nggak boleh adalah diem-diem nggak sedekah. Termasuk hari ini pun Ustadz saya sudah menyiapkan. Dan waktu Yusuf Mansur kebobolan kemarin, saya juga langsung transfer Ustadz. Ini dia yang saya ceritain. Pemirsa, kan saya pernah cerita bahwa keikhlasan kita akan cepat diganti oleh Allah toh. Nah, satu hari setelah dimasukin di koran bahwa saya kemalingan 1 miliar itu, ini SMS saya. Ustadz, antum benar kemalingan 1 miliar? Ya saya jawab, enggak. Insya Allah 100 juta dan itu duit sedekah. Beliau bilang, oke, kalau gitu langsung saya transfer 100 juta. Saya bilang, wah tahu gitu saya yain 1 miliar. Ya, dan sangat luar biasa sekali di materi-materi seminar saya. Sekarang saya juga jadi motivasi. Makna dari sedekah sendiri saya share-kan ke beberapa peserta juga, Ustaz. Mudah-mudahan antum bersedia dikupas lebih dalam. Ada teman-teman nanti yang sudah siap membuat viti-vitinya antum. Mulai dari kuli, mulai dari tukang cuci piring, mulai dari office boy, sampai mudah-mudahan insya Allah umroh bersama Yusuf Mansur. Tapi saya mau nanya sedikit, tadi katanya ada hadiah umroh bersama Yusuf Mansur. Ya. Itu dari mana? Saya punya saham di Al-Amin, Lestari, Mulia Lestari. Saya punya 10 saham. Oh gitu. Jadi saya masih punya 9 tiket gratis lagi nantinya. Oh subhanallah. Iya dah. Nah masih ada nih Ustadz. Mudah-mudahan antum berkenan testimoni yang itu ya. Malu, Ustaz. Hah? Malu itu. Malu? Iya malu. Banyak loh orang-orang yang butuh testimoni kayak ente. Boleh. Boleh. Ayo saya ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat istri gimana? Agak bisa bangun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu, kemungkinan hampir 1 tahun ini, saya merasakan gejala yang agak menakutkan bagi orang laki-laki itu loh. Wow. Saya yakin walaupun uangnya banyak seperti Mas Mono ini, tapi kalau itu yang nggak bisa bangun, pasti dia kelebekan. Saya pernah merasakan itu, nggak bisa bangun setelah saya diterapi orang. Loh kok nggak bisa bangun saya? Padahal saya terapinya nggak itu gitu loh. Nggak bisa bangun itu selama 3 hari. Bayangin biasanya pagi hari itu bangun, ini kok nggak bangun. Kan nggak enak. Ustaz Yusuf Mansur mintanya ceritain ini ya, saya ceritain ini. Sami'na wa ta'na dengan guru besar ini. Nah, 3 hari itu saya merasa gelisah. Luar biasa, nggak ada harga dirinya orang laki-laki itu kalau sudah itu yang kena itu loh. Kemana ini saya harus terapi ini? Udahlah saya datang ke TPI, sendirian saya. Dengan wajah yang agak lesu, cemberut, dan mungkin harapan saya satu-satunya adalah Allah. Saya datang ke sini pagi-pagi. Ustadz, setelah Ustadz Yusuf Mansur berceramah, saya samperin, Ustadz, saya ada masalah. Masalah apa? Masalah pribadi Ustadz. Masalah apa? Ini rahasia Ustadz. Saya katakan seperti itu, rahasia. Tolong doain saya Ustadz. Ini Ustadz, titit saya enggak bangun Ustadz. Selama 3 hari, makanya saya langsung tombol aja Ustadz ini. Tolong doakan saya, ini uang enggak banyak Ustadz. Nah, tolong doakan saya. Alhamdulillah dengan sedekah itu, Allah, ya mungkin
Alhamdulillah sampai sekarang pun bangun terus tiap pagi. Ya, ini nggak apa-apa. Saya memang begini, Pak. Ini udah jadi komersialisasi bisnis yang luar biasa, Pak, urusan ini. Ya, ternyata di urusan sedekah juga bisa. Dan beliaulah testimoni satu-satunya yang berani ngomong. Yang lain nggak ngomong, Pak. Ada perempuan yang 10 tahun lebih itu tidak pernah merasakan nikmatnya berhubungan. Coba sampai dia datang, saya aja ketawa. Saya kok punya istri nggak pernah nikmat ya Ustaz. Acaranya kan nikmatnya sedekah. Coba sih doain saya begitu. Supaya nikmat Allah karim. Pak, Bu, nggak ada dosa. Yang lain kan belajar lewat Kama Sutra toh. Yang lain lo belajar, ini nggak pakai lewat sedekah cincin kawinnya. Subhanallah. Dia bilang sama saya, kenikmatan Allah berikan. Masya Allah. Siap. Habis ini masih ada lagi Mas Wingki. Saya masih minta beliau sedikit bertestimoni. Nanti ada kajian tentang pendalaman beliau. Beliau ini pengusaha Habatus Sauda ya. Nanti ada pendalaman yang kita nikmati sama-sama di nikmati sedekah. Silakan komersial break yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Syahli. Alhamdulillah sampai sekarang usaha saya masih lancar. Karena ini Pak, ilmu Pak Ustadz nih. Sedekah. Usaha tuh modal sedekah Pak. Orang bilang utang pusing Mak, saya utang berkah malah ya. Orang bilang utang tuh bahaya, saya utang rezeki malah Pak. Karena usaha kalau nggak utang susah juga kan. Nah tapi yang nyelamatin saya dari angsuran ratusan juta per bulan tuh karena sedekah. Ustadz bilang kalau mau beres utangnya sedekah. Nah itu saya amalin terus Pak. Dan Ustadz bilang kalau mau dikagetin orang, ngagetin orang. Jadi sedekahnya bikin kaget orang gitu Pak. Nanti rezekinya juga kaget jadinya datangnya. Kalau nggak pernah ngagetin orang, rezekinya juga nggak pernah kaget, ya kan? Nah, apalagi sedekah yang bagus tuh pakai e-banking. Pakai e-banking. E-banking. Nah, nanti datangnya juga e-banking juga gitu. Masya Allah. Iya, memang ini Mas Wingki, saya lagi merayu TPI. Pemirsa di rumah, saya lagi merayu TPI agar ada rekening khusus nikmatnya sedekah. Saya pengen kok transparan, dan kita bukan pengen, emang harus transparan. Saya pengen nanti ada rekening sedekah, ya. Kemudian pemirsa semua sedekah ke rekening nikmatnya sedekah yang dikelola oleh TPI. Kalau oleh saya kan mungkin orang pada ragu, wah ntar ke Darul Quran terus nih. Oke, biar TPI nanti yang ngelola. Terus kita jalan-jalan ke target-target yang disedekahin. Mas Wingki terima kasih ya. Nanti berkenan mudah-mudahan dijadiin VT untuk kekayaan nikmatnya sedekah. Terima kasih. Syekh Ali tinggal 2 menit. Syekh Ali silakan langsung berdoa untuk saudara-saudara kita semua. Tinggal 1 menit, afwan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam penuh keikhlasan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan dan harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat, jauh dari bala dan musibah, jauh dari penyakit dan kesakitan, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أوله وآخره، سره وعلانيته، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء والجود والإحسان، يا لطيف يا خبير، يا لطيف يا خبير، يا لطيف يا خبير، يا سميع يا بصير، يا وهاب يا فتاح يا عليم يا رزاق، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نسألك باسمك الأعظم أن ترفع البأس عن البائسين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah yang lagi susah lapangkan ya Allah kesusahannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman dunia wal akhirah, rahmatilah kami ya Allah dalam kehidupan kami ya Allah. Mimpin kami dalam kehidupan kami, berilah kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat ya Allah. Irhamna birahmatin min indika fanahnu ad-du'afa wa nahnu al-fuqara wa nahnu al-masakin.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hawaijana. Allahumma qdi hawaijana. Allahumma qdi hawaijana. Ya Allah, semua jamaah yang hadir sini pemirsa di rumah yang punya keinginan, yang punya hajat, ya Allah, di hari ini, di pagi hari ini, ya Allah, penuhi hajatnya. Ya Allah, selesai keinginannya, ya Dzal Jalal wal Ikram, sembuhkan penyakitnya, berilah kepada mereka badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang luas. Ya Allah, yang belum ke tanah suci, ya Allah, berilah kemudahan agar bisa haji dan umrah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah.